Pengalaman ajaib menjadi sopirnya Gus Dur. Pengalaman ajaib ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh salah seorang teman yang pernah menjadi sopirnya Gus Dur almarhum. Sebelum Gus Dur menjadi presiden, bila mengenang Gus Dur yang terbayang selain kiai, budayawan, dan negarawan, Gus Dur juga terkenal dengan keajaiban-keajaibannya. Apa yang beliau katakan selalu menjadi kenyataan. Pandangan-pandangan tentang masa depan tentang segala sesuatu dan seseorang sering menjadi kenyataan. Ucapan-ucapan yang sering nyata tersebut seperti menunjukkan kelas Gus Dur sekelas wali, namun beliau selalu bersembunyi di balik humor-humor cerdasnya. Karena itu pula banyak yang menganggap Gus Dur sebagai wali Allah, bahkan dipercaya sebagai wali terbesar di Indonesia setelah Wali Sanga. Terbesar karena Gus Dur pernah menjadi presiden atau penguasa Indonesia, bahkan nama Gus Dur bergema dan memiliki pengaruh di luar masyarakat Islam. Kembali ke pengalaman ajaib menjadi sopirnya Gus Dur. Suatu hari sopirnya Gus Dur membawa mobil melewati tol. Terlihat Gus Dur tertidur pulas. Si sopir ini bermaksud menyalip truk tua dan menginjak gas menambah kecepatan. Namun truk tersebut ternyata susah disalip karena kecepatan mobil susah untuk bertambah kencang. Beberapa menit si sopir menambah kecepatan, namun mobil tersebut sama sekali tidak mampu menyalip truk tua di sampingnya. Tiba-tiba Gus Dur nyeletuk, rupanya Gus Dur sudah bangun. "Yah, nyalip truk saja kamu tidak mampuan." Si sopir tidak bisa berkata apa-apa karena memang mobil yang dia kemudikan susah untuk menyalip truk tua di sampingnya. "Sudah, sekarang coba digas yang kencang," kata Gus Dur. Si sopir segera menginjak gas dan anehnya tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi jadi ringan dan sebentar saja sudah meninggalkan truk tua di belakangnya. Si sopir benar-benar tidak habis pikir dengan kejadian tersebut. Suatu hari si sopir mengantarkan Gus Dur mengikuti sebuah acara di puncak. Si sopir benar-benar mantuk ketika acara Gus Dur selesai jam 1 malam. Sampai memasuki jalan tol si sopir benar-benar mantuk dan hilang kendali lalu tertidur. Gitu bangun dia sudah berada di dekat rumah kediaman Gus Dur di Ciganjur. Dan dia dalam keadaan menyetir, dan dilihatnya Gus Dur masih duduk di belakang. Si sopir benar-benar kaget karena tak habis pikir bagaimana dia bisa nyetir sambil tidur selama dalam perjalanan. Kalau Gus Dur yang mengemudikan mobil rasanya tidak mungkin karena Gus Dur masih duduk di belakang. Kalaupun maju ke depan membantunya menyetir mobil rasanya juga tidak mungkin karena ketika dia terbangun posisinya masih dalam keadaan posisi menyetir mobil. Terus bagaimana pas waktu belok-belok dan bagaimana pas waktu membayar tol? Si sopir benar-benar tidak habis pikir bagaimana mungkin mobil masih bisa jalan sampai kediaman dalam keadaan selamat, sedangkan ia dalam posisi tertidur pulas. Si sopir berpikir ini pasti keajaiban Gus Dur atau karomahnya Gus Dur. Kalau bukan karena karomahnya Gus Dur pasti sudah kecelakaan di jalan tol, mungkin dia sudah tewas. Selain karena keajaiban atau karomahnya, menurut si sopir selama dia membawa Gus Dur, selama itu pula Gus Dur tidak pernah marah. Walaupun berbuat salah Gus Dur tidak pernah marah, paling menasihati saja, apalagi kalau dia lupa sholat. Setelah Gus Dur tiada, si sopir yang tidak mau disebut namanya tersebut selalu teringat dengan keajaiban yang pernah dia alami selama menyopiri Gus Dur dan pesannya supaya ia sholat. Semoga Allah meridhoi dan merahmati Gus Dur almarhum. Allahumma amin.